Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis rawahul Bukhari. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bini sepuh dan bini sepuh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga semua anggota Ansor dan Banser atau sahabat Ansor dan Banser yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati yaitu pertama Ketua PAC Kecamatan Buleleng, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dan juga Ketua Ansor Desa Banyepoh, yaitu yang saya hormati pula, dan segenap jajaran Ansor Banser, sahabat Ansor Banser juga yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya telah diberikan suatu nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, yang sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yaitu akan dibahas tentang masalah keutamaan di akhir bulan Ramadan, dan nantinya juga akan dibahas tentang masalah zakat fitrah. Kedua kalinya solawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita ini semuanya dituntunnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinu indallahil Islam, sebagaimana kita rasakan pada kesempatan sore hari ini. Para jamaah sahabat Ansor Banser yang saya hormati, sebelum lanjut dalam tema di sini yang akan membahas tentang masalah keutamaan akhir bulan Ramadan, karena pada sore hari ini atau hari ini kita sudah sampai, yaitu puasa bulan Ramadan, insyaallah sudah sampai 26 hari, atau yang kita jalani sudah 26 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum bicara tentang masalah akhir keutamaan bulan suci Ramadan, kita yang pertama kita mantapkan pertama kali yaitu adalah niat. Niat kita melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu kita menahan, yang pertama menahan dari semua hawa nafsu, yang pertama menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya itu akan menjadi suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Karena dengan adanya niat kita, yaitu yang pertama, maka puasa kita apabila kita tidak menjalin niat, maka puasa kita akan sia-sia. Karena yang wajib di sini adalah niat kita. Niat kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu, dan di dalam hadis juga diterangkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi niat kita yang pertama itu adalah menjaga yang pertama kita setelah masuk bulan suci Ramadan, dengan kita sudah gembira kepada datangnya bulan suci Ramadan, disitulah kita akan mendapat pahala yang besar. Apalagi kita sampai mengerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ibadah, kita melaksanakan satu ibadah, maka akan diganjar oleh Allah atau mendapatkan pahala, yaitu satu akan menjadi pahala 10 pahala. Jadi itulah berkah daripada bulan suci Ramadan. Jadi keutamaan bukan cuma di akhir bulan Ramadan. Jadi di akhir bulan Ramadan itu kita tingkatkan. Jadi yang dinamakan keutamaan itu mulai dari awal bulan suci Ramadan, mulai tanggal 1 bulan Ramadan, kita sudah memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu. Jadi kalau sudah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka semua permohonan kita, hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan awal, pertengahan dan akhir bulan suci Ramadan, tanpa adanya awal dan pertengahan, maka tidak akan ada akhir daripada bulan suci Ramadan. Jadi daripada itu kita harus menjaga, memelihara, mudah-mudahan dari awal sebagai amal-amal ibadah, selain daripada amal-amal di bulan suci Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mulai dari awal. Jadi pertama kali kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu akan mendapat pahala yang besar, keberkahan yang besar. Dan disitulah rahmat akan turun dari Allah Subhanahu wa taala, karena adanya ibadah, karena adanya kebaikan-kebaikan di rumah, di mushola dan di masjid. Jadi kita beribadah itu bukan cuma kita sholat, lain daripada itu kita membantu orang, atau kita bersedekah, atau kita membaca Al-Quran. Banyak sekali ibadah. Jadi maka itulah kita tingkatkan dengan adanya akhir bulan suci Ramadan ini, kita pelihara dari awal sampai akhir. Jadi itu harus dipelihara supaya kita akan mendapatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi di pertengahan bulan suci Ramadan itu dinamakan nuzulul Quran. Mungkin sudah diterangkan di waktu malam apa itu? Di malam ke-23, yaitu yang dihadiri oleh Habib Ali yang dari Selirit, itu menerangkan tentang masalah nuzulul Quran. Mungkin sedikit banyak para jamaah yang hadir pada sore hari ini sedikit banyak tahu dengan adanya nuzulul Quran itu. Jadi di akhir bulan Ramadan ini keutamaan itu yang pertama, yaitu banyak-banyaklah kepada sanak famili. Jadi yang pertama yang kita sedekahkan adalah saudara, orang tua dan kerabat-kerabat yang dekat kepada kita. Di sanalah kita memperbanyak sedekah. Sedekah itu bukan cuma dari makanan,
jadi pikiran, jadi semuanya amal kebaikan itu akan menjadi sedekah. Jadi di dalam hadis itu diterangkan kullu ma'rufin shadaqatun, tiap-tiap kebaikan itu adalah sedekah. Karena dengan adanya itu memperbanyak sedekah. Jadi amalan-amalan yang lain adalah yaitu memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca solawat, dan memperbanyak baca Al-Quran. Yang dimaksud memperbanyak misalnya 100 ditingkatkan 200, 300 sampai 1000. Bacaan istighfar lebih-lebih di tengah malam, di separuh malam, atau di sepertiga malam, yaitu mulai malam, yaitu mulai jam 3 mulailah kita beritikaf di dalam masjid. Dengan adanya itikaf itu kita niatnya itu harus ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada niat yang lain. Niat beribadah mungkin di dalam itu ngaji atau istighfar atau amalan-amalan yang lain. Itu perbanyak, tingkatkan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Dan di akhir bulan suci Ramadan ini jadi ada suatu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Jadi para muslimin dan muslimat di bulan yang tadinya baca Al-Quran itu jadi yang benar, makanya diadakan tadarusan di waktu bulan suci Ramadan, karena itu akan menjadi atau menambah ilmu, menambah wawasan. Biasanya orang yang tidak tahu akan tahu dengan adanya tadarusan-tadarusan itu. Dan memperbanyak baca istighfar, solawat, memperbanyak sedekah dan juga iktikaf. Karena di bulan suci Ramadan ini, karena di sana ada suatu malam, yaitu adalah malam istimewa yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran diterangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apabila kita di malam itu kita bertepatan beribadah kepada Allah, terus turun dan Lailatul Qadar itu, jadi maka kita beribadah kepada Allah itu diibaratkan beribadah 1000 bulan. Lebih baik beribadah 1000 bulan. Apabila kita beribadah kepada Allah di waktu malam itu, kita akan mendapatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umur kita tidak sampai, tapi dengan adanya turunnya Lailatul Qadar itu kita mendapatkan cipratan, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di sini bulan suci Ramadan. Jadi apabila di sini katanya Imam Ghazali, apabila hari Selasa tanggal 1 bulan suci Ramadan itu, insyaallah turunnya Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Jadi dawuhnya Imam Ghazali di sini. Jadi kalau pendapat para ulama sekian ulama, yaitu pendapat ulama yang memang pada umumnya itu, atau orang yang beribadah dalam tiap-tiap malam itu di tiap-tiap malam-malam ganjil. Mungkin dari 21, 23 atau 25 atau 27 atau 29. Karena kenapa kok dibilang-bilang di tiap-tiap bilangan ganjil? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi Allah itu senang dengan adanya, karena Allah itu ganjil dan Allah itu senang dengan perkara yang ganjil-ganjil. Jadi itulah keistimewaan di akhir bulan suci Ramadan kita. Yang akan dikejar itu adalah turunnya Lailatul Qadar di waktu malam hari. Di sini jadi juga diterangkan masalah tentang masalah tanda-tanda daripada Lailatul Qadar.
Jadi dalam kitab di sini diterangkan juga, itu pendapat daripada ulama di waktu malam. Jadi tanda-tandanya turunnya malam Lailatul Qadar itu, di malam hari itu tandanya itu tidak turun hujan. Walaupun itu misalnya musim hujan, tapi tatkala itu datang atau turun Lailatul Qadar itu, maka di waktu malam hari itu tidak hujan. Dan panasnya matahari di waktu siang hari itu tidak terik. Jadi tidak terlalu panas, itu tandanya. Tanda-tanda yang memang sudah itu sudah berkabut putih. Matahari keluar cuman tidak terlalu panas. Itu tanda-tandanya kalau di malam hari turun Lailatul Qadar. Jadi dalam keadaan di waktu siang hari itu atau di malam hari itu, keadaan sunyi, tenang, aman, damai. Jadi itulah tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Ya, tapi ada para ulama yang mengatakan bahwasanya datangnya Lailatul Qadar itu bukan cuma dimulai dari awal bulan suci Ramadan itu. Jadi di tiap-tiap hari-hari ganjil. Jadi seperti itu, karena di sini sudah pendapat para ulama. Jadi yang sudah memang pada umumnya itu turunnya Lailatul Qadar itu turun pada tiap-tiap hari yang ganjil. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu mencakup tentang masalah akhir bulan suci Ramadan, dan di sini tema yang kedua yaitu tentang masalah zakat fitrah. Jadi kapankah kita akan mengeluarkan zakat fitrah? Karena kenapa? Karena kok sudah dibahas zakat fitrah sekarang? Karena sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, kita harus tahu dengan adanya ilmu-ilmu yang memang kita ketahui bahwasanya kapankah kita akan mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi di sini diterangkan bahwasanya juga zakat fitrah itu diwajibkan kepada orang Islam laki-laki, perempuan, tua ataupun muda. Cukup akal atau tidak cukup akal tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi anak kecil, orang tua, muda, jadi itu tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena kenapa? Karena diterangkan di dalam hadis itu, jadi bahwasanya orang yang tidak berzakat fitrah, maka amal puasanya itu akan tergantung di antara langit dan bumi. Jadi seperti itu. Dengan adanya penyempurnaan itu, maka diadakanlah atau diwajibkanlah untuk berzakat fitrah sebagai penyempurnaan daripada berpuasa kita di bulan suci Ramadan. Dengan adanya fitrah itu kan suci. Jadi kita biar suci dan sempurna, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sini juga diwajibkan zakat fitrah seperti orang yang mati sesudah terbenamnya matahari, atau orang mati itu berbarengan dengan terbenamnya matahari. Jadi apakah wajib itu? Maka di sini juga diwajibkan. Atau perumpamaan seperti seorang perempuan, yaitu lahir di waktu terbit matahari, terbenam matahari, atau sesudah terbenam matahari. Jadi perbedaan itu. Jadi apabila orang mati itu wajib zakat fitrah. Jadi apabila orang yang melahirkan pas waktu itu terbenam matahari atau sudah, maka anak yang lahir itu tidak berkewajiban zakat fitrah. Disitulah perbedaan. Jadi apabila orang mati itu wajib zakat fitrah.
Kalau anak lahir, ya itu yang tidak diwajibkan untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah di sini ini waktunya, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu yang lebih utama. Yang dimaksud yang lebih utama di sini adalah di waktu malam Idul Fitri, di malam Lebaran Idul Fitri itu. Maka di sini diutamakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah di lain daripada itu tidak boleh berzakat fitrah? Boleh. Bahkan di sini diterangkan juga mulai dari awal bulan suci Ramadan itu sudah boleh berzakat fitrah. Cuman di sini kan yang diragukan takutnya orang umur ini kan tidak tahu menahukan kecuali Allah yang tahu. Takutnya pas orang itu meninggal, orang yang berzakat fitrah, maka orang yang menerima zakat fitrah itu bukan fitrah namanya, bukan zakat fitrah. Kita punya utang jadinya. Makanya di sini lebih utamanya itu kalau sudah malam Lebaran itu maka lebih utamanya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi mulai dari awal boleh. Jadi yang ditakutkan yang dilakukan kita seandainya itu orang itu meninggal, maka itu bukan dinamakan zakat fitrah, itu dinamakan sedekah. Jadi kita harus menghampiri orang yang kita beri zakat fitrah tadi, atau yang menerima itu yang menerima zakat fitrah itu ke orang yang sudah menzakat fitrah itu dipinta dengan adanya zakat fitrah itu dijadikan sedekah. Jadi makanya di sini kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Yang lebih utama itu adalah di waktu malam Lebaran, dan lebih utamanya lagi di waktu sebelumnya sholat Idul Fitri, mulai pagi itu lebih utamanya. Karena kadang itu kita banyak kesibukan atau lain sebagainya, kadang kala itu mulai tanggal 25, 27 sampai hari Lebaran. Jadi berapakah zakat fitrah itu yang dikeluarkan? Ibarat beras itu di sini diterangkan 2,5 kilo, yaitu 2,5 kilo tergantung dari apa yang dimakan di desa itu. Misalnya jagung, tidak apa-apa, atau beras memang pada umumnya. Jadi seperti beras jagung atau beras atau gandum bisa juga. Jadi situlah kita bisa berzakat fitrah. Jadi tiap-tiap satu orang itu mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo. Jadi menurut pendapat ulama Hanafiyah, yaitu zakat fitrah boleh dibayar dengan berupa uang, bisa juga dengan seharga beras. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Jadi kalau misalnya beras harus beras, jagung harus jagung. Jadi menurut ulama Hanafiyah, Imam Hanafi boleh juga jadi berzakat fitrah dengan berupa uang, dengan pembayaran beras tadi. Jadi dengan adanya pendapat ini boleh kita ikuti, karena dalam pedoman yaitu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah Ta'ala menjadikan atas kalian semua di dalam agama yaitu tidak ada kesusahan. Jadi Allah itu biar semua umatnya itu diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di situ tidak bisa pakai beras, pakai uang. Kalau misalnya tidak ada uang jagung, ya pakai jagung, seperti itu. Jadi artinya itu, jadi yang mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat itu? Mungkin dari uang, ya uang itu. Jadi lebih utamanya ini di sini mengeluarkan zakat fitrah, yaitu adalah kita
disalurkan atau kita bagikan zakat fitrah itu, di sini ada 6 golongan yang wajib kita beri zakat fitrah. Di sini ada 8 golongan yang wajib kita beri zakat fitrah itu. Jadi yang pertama di sini adalah orang fakir. Yang kedua orang miskin, dan yang ketiga amil. Apa yang dinamakan amil itu? Amil itu yang memang ditunjuk resmi sebagai petugas zakat fitrah, mengumpulkan beras yang memang ditunjuk oleh kepanitiaan masjid. Itu yang dinamakan amil. Yang keempat yaitu mu'allaf. Jadi yang dinamakan mu'allaf itu orang kafir yang baru masuk Islam, yang belum kuat agamanya atau lemah masih agamanya, maka itu juga bisa diberi zakat fitrah. Jadi yang kelima di sini mukatab. Jadi kalau dulu itu ada dinamakan budak. Di sini namakan budak dinamanya mukatab. Artinya yang dinamakan mukatab itu adalah orang yang lepas janji dari budaknya, sehingga artinya itu berjanji akan merdeka ataupun tidak berjanji merdeka, orang itu tetap bisa juga diberi zakat fitrah. Yang 6 yang berkewajiban juga diberikan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai tanggungan utang. Jadi orang yang banyak utangnya. Jadi kalau misalnya fakir dan miskin ini sudah pada umumnya, atau cuman di sini tidak tercantum anak yatim. Tidak tercantum di sini. Di sini dikatakan juga Ibnu Sabil, orang yang musafir perjalanan jauh juga bisa, karena mungkin orang itu dalam perjalanannya itu tidak mempunyai ongkos atau tidak mempunyai bekal, jadi boleh juga diberi zakat fitrah. Juga di sini yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu pejuang Islam, yaitu sabilullah, yakni tentara atau pejuang Islam yang tidak mempunyai gaji atau bayaran, itu juga boleh diberi zakat fitrah. Jadi itulah keterangan tentang masalah zakat fitrah. Jadi mana yang juga orang-orang yang kita bisa beri zakat fitrah di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau kita bahas pada sore hari ini akan membawa manfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin di sini ada sahabat-sahabat yang mau bertanya. Jadi masih ada waktu untuk bertanya. Kami persilahkan. Yang mencakup tentang masalah di bulan suci Ramadan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari audiens yang sedang live menonton ini. Oh iya. Kajian ini. Namanya Mbak Zafira Zeni Atika. Oh iya. Dari Denpasar. Pertanyaannya, bagaimana dengan pagi sampai sore itu terhapus? Oh iya. Itu. Kemudian yang kedua, zakat itu. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu. Saya pernah mendengar di sebuah media sosial, kebetulan di live juga pengajian, bahwa takaran dari zakat fitrah itu 2,5 kg atau 2,5 kg. Kalau yang biasa sudah terjadi selama ini. Tapi di pendapat lain saya dengar, kalau nggak salah di pengajian Gus Dewa itu saya sempat mendengar bahwa takarannya itu lebih dari 2,5
2,5 tapi 2,8 ons. Itu kalau nggak salah. Nah ini bagaimana ini kan? Ini kan termasuk membingungkan juga ini. Kita harus ikut yang kebiasaan 2,5 atau ikut yang 2,8 ons. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi pertanyaan yang pertama, jadi di sini sudah dijelaskan dalam kitab Kifayatus Shiyam. Jadi yang bisa membatalkan pahalanya puasa yang pertama itu adalah membicarakan orang, bukan cuma saudara. Jadi kalau sudah yang dinamakan ini tadi kan pertanyaannya itu saudara sendiri. Di sini bukan cuma membicarakan tentang masalah saudara sendiri. Jadi orang yang dimakan saudara itu adalah orang Islam. Di sini, jadi apabila itu dibicarakan kejelekannya, di sini sudah diterangkan sunnah hukumnya bagi orang yang berpuasa meninggalkan itu ghaibah, namimah dan lain sebagainya. Itu di sini dijelaskan di sini sunnah hukumnya untuk meninggalkan. Dan apabila itu dikerjakan sampai kita mengadu domba atau kita membicarakan kejelekan orang lain, bukan cuma saudara tapi orang lain itu saudara kita, se-Islam dan seiman kita, maka itu kalau dibicarakan puasanya itu kan, makanya dijelaskan di dalam hadis itu kam min shaimin illal ju'i wal atsu. Jadi banyak-banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya itu apa yang saya katakan tadi, harus menjaga daripada itu. Maka semuanya ibadah itu harus kita jaga. Kita apabila melaksanakan ghaibah namanya itu akan menghapus. Kalau puasanya itu tidak batal, tapi pahala daripada puasa itu sia-sia. Kalau puasanya tetap sah, tetap tidak ada tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib. Jadi kalau masalah mengharap pahalanya itu batal. Kalau puasanya tetap. Nah, terus menanggapi yang kedua tentang masalah zakat fitrah. Jadi memang pada umumnya di sini, kalau di sini saya meneliti di sini itu, jadi kebiasaan orang sini ini 2,5 kilo. Jadi kalau pribadi saya mengeluarkan zakat fitrah itu dilebihi daripada itu. Jadi itu paling rendahnya sudah 2,5 kilo. Dari bawah itu sudah tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh. Kita tingkatkan 2 kilo 6 on, 2 kilo 7 on atau 2 kilo 7 on, bahkan pun 3 kilo tidak apa-apa. Kita berhati-hati. Yang kita harapkan adalah lebihnya. Dari lebihnya itu akan menambah ibadah kita, menambah pahala kita dengan adanya zakat fitrah. Seperti itu. Paham ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, kami menanyakan tentang masalah yang berhak mendapatkan zakat fitrah tadi Ustaz. Salah satu kriteria yaitu mu'alaf. Iya. Mu'alaf ini kategorinya seperti apa Ustaz? Apakah mu'alaf ini ketika sudah mempunyai, katakan dari segi dunia dia sudah lumayan, apakah dia masih berhak mendapatkan zakat fitrah itu sendiri? Oh iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. atas waktunya. Mungkin ada beberapa yang akan kami tanyakan. Yang pertama itu untuk santunan. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini adalah umur daripada sang penerima, baik putra maupun putri, dan di usia berapakah anak ini menjadi Penerima bagian kategori santunan anak yatim. Dan yang kedua, mu'alaf. Jadi pernah saya dengar itu bila sudah mencapai 3 tahun, mu'alaf maupun mu'alafah itu sudah tidak lagi berhak mungkin menerima sembako ataupun yang lainnya. Mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini menanggapi tentang masalah mu'allaf. Jadi mu'allaf di sini sudah diterangkan. Jadi mu'allaf itu bagi orang yang baru masuk Islam. Meskipun itu sudah ada, misalnya dunia sudah mencukupi, tapi karena keimanan hatinya itu masih kurang. Di sini kenapa? Karena biar kita memicu dengan adanya agama Islam itu, itulah dimunculkan. Maka bagi orang mukallaf, walaupun agama dunianya itu memadai atau cukuplah, tetap di sini dikasih zakat fitrah. Kalau misalnya tidak mau, kan tidak apa-apa. Karena di sini tetap masuk. Karena kenapa? Karena itu berkewajiban. Jadi orang-orang yang memang dihususkan di sini yang diberikan itu zakat fitrah. Jadi dengan adanya itu kita bisa memicu, oh berarti orang Islam seperti ini, seperti itu maksudnya. Yang di sini yang dianu bukan masalah hartanya, tapi adalah keimanannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Paham ya? Boleh tetap walaupun itu dunianya. Terus yang kedua, jadi waktunya. Jadi waktunya anak yatim tadi ya? Anak yatim. Jadi di sini diterangkan di dalam fikih itu, jadi bahwasanya anak yatim itu kalau sudah mukallaf bagi santunan. Tetap yang dinamakan santunan itu kan pemberian dari suatu organisasi atau orang-orang yang memang mempunyai lebih rezekinya, disantunilah anak yatim. Jadi di sini yang kita disantuni itu lebih utamanya itu memang mulai dari umur kecil sampai mukallaf, laki dan perempuan seperti itu sampai mukallaf. Kapan waktunya mukallaf itu? Jadi mukallaf itu kalau seorang laki-laki itu sudah mukallaf itu mungkin minimalnya umur itu 15 tahun umurnya. Kalau misalnya itu ditanggungkan ke seorang lelaki, kadang-kadang sebelum umur itu kadang-kadang kan sudah mengeluarkan mani. Jadi di sini kewajiban yang untuk menyantuni anak yatim yang lebih utama itu. Kalau misalnya mau disantuni tidak apa-apa, seperti itu. Cuman yang lebih utamanya itu carilah dari sebelumnya anak itu yang mau disantunin itu, anak yatim itu sebelum mukallaf, laki atau perempuan. Jadi misalnya orang itu perempuan itu tidak keluar, maksudnya tidak haid, tidak mengeluarkan darah haid seorang perempuan. Misalnya umurnya itu 13 tahun atau 14 tahun tidak mengeluarkan darah haid tetap. Jadi itu boleh diberi santunan. Kalau sudah umur lebih daripada 15 tahun itu sudah, ya katakanlah bukan tidak boleh, tapi lebih utama daripada orang yang sebelum mukallaf, seperti itu. Jadi yang kedua apa lagi tadi? Cukup ya? Jadi waktunya itu bukan 3 tahun ya, bukan 3 tahun. Jadi di sini sampai mukallaf. Misalnya sampai umurnya 11, 12, pokoknya akhir 15 tahun. Harus ganap 15 tahun 15 hari. Tidak boleh itu mungkin tanggalnya atau bulannya itu harus ganap 15 tahun pas. Jadi kalau sudah lebih daripada itu tidak boleh. Itu bagi anak yatim. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada satu pertanyaan, yakni soal itikaf 4 malam di 10 malam terakhir di Ramadan. Saya pernah mengikuti itikaf malam. Yang saya lakukan sebelumnya kan tidak tahu. Yang saya ikuti kan cuma ada sholat berakaat 2 rakaat saya ikuti itu. Yang di sana mungkin apa niatan yang di waktu sholat tersebut?
Sedangkan sholat itu bisa sampai 5 kali, 4 kali, bisa 6 kali itu. Mungkin ada niatan-niatan di sela-sela barakat tersebut. Itu pertanyaan saya. Kiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah iktikaf itu, yaitu masuk ke dalam masjid, niatnya niat ibadah yang pertama yang dinamakan iktikaf. Dan selain daripada itu kan kita harus memperbanyak ibadah. Setelah masuk ke dalam masjid, iktikaf itu apa? Bukan cuma sholat, baca Al-Quran atau amalan-amalan yang lain. Itu yang dinamakan iktikaf. Mungkin sekarang kita amalan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, itu perbanyak. Atau kita baca Al-Quran, niatan kita akan beribadah kepada Allah. Jadi itu yang dinamakan iktikaf. Apalagi sholat itu ya tambah bahaya. Misalnya ada orang yang melaksanakan sholat daripada lainnya sholat witir. Jadi kadang-kadang kalau di sholat witir ini bukan cuma tertentu di bulan suci Ramadan, bukan. Jadi sholat witir ini walaupun di lainnya bulan suci Ramadan, kita juga tidak apa-apa melaksanakan sholat witir. Jadi paling sedikitnya sholat witir itu 3 rakaat, 2 salam, jadi ditutup dengan 1 rakaat itu witir. Kenapa kok banyak orang yang melakukan sholat sampai sebanyak-banyaknya? Itu dinamakan mungkin sholat hajat atau sholat tasbih atau sholat wudu atau sholat sunnah lainnya. Jadi tidak apa-apa. Sholat itu mungkin sholat hajat atau sholat yang lain. Jadi itu yang dinamakan sholat sesudah sholat witir. Kadang-kadang orang, kenapa kok sesudah sholat sunnah witir tidak boleh melaksanakan sholat sunnah? Bukan seperti itu. Jadi yang dinamakan sholat witir itu akhir daripada sholat akhir witir. Setelah itu misalnya kita mau sholat mutlak, sunat mutlak itu tidak ada waktunya, terkecuali waktu sesudah asar atau sesudah sholat subuh. Tapi kita harus tahu, misalnya kadang-kala ada orang sesudah sholat asar itu melaksanakan sholat, ditanyakan dulu, jangan langsung ditegur. Loh, katanya haram sholat sesudah sholat asar. Mungkin orang itu mengganti dengan sholat duhur, sholat duhur tadi diganti setelah sholat asar, boleh. Bukan sembarang sholat sunnah itu haram setelah sholat asar, enggak. Atau sesudah sholat subuh. Mungkin dia sholat qobliyah subuhnya belum dilaksanakan, maka boleh dilaksanakan setelah sholat subuh. Usolli sunnatan qobliyatas subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Seperti itu boleh. Jadi apabila lain daripada itu tidak boleh. Misalnya kita sholat sunnah sesudah sholat subuh, sholat sunnah mutlak tidak boleh. Kita boleh sesudah keluarnya matahari. Seperti itu. Jadi iktikaf bukan cuma di waktu bulan suci Ramadan. Selain daripada itu boleh juga iktikaf. Jadi dia makan iktikaf itu niat mengabdi kepada Allah, memperbanyak kebaikan. Akhir bulan suci Ramadan tambah lebih baik. Seperti itu. Tentang masalah zakat fitrah di sini. Jadi di sini juga diterangkan niatnya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sini kalau bagi kita sendiri sebagai presiden rumah tangga atau sebagai kita sebagai ketua di rumah tangga, jadi di sini kalau kita atau istri kita atau anak perempuan atau anak laki-laki kita, jadi niatnya seperti ini. Nawaitu bagi kita sendiri, nawaitu an ukhrija zakana, bagi istri nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauji lillahi ta'ala. Dan untuk anak laki-laki nawaitu an ukhrija zakatal fitri am binti. Jadi anak laki-laki itu lafalnya ya. Jadi niat yang wajib itu adalah niatnya. Di sini lafalnya wa talaffuzu sunnatun. Jadi melafalkan niatnya niatnya melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi ini lafalnya. Jadi niatnya di dalam hati ya. Jadi niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri karena Allah Ta'ala. Niat melakukan zakat fitrah untuk istri saya sendiri karena Allah Ta'ala.
saya niat zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki saya karena Allah Ta'ala. Dan di sini juga nawaitu an ukhrija zakatal fitri am binti. Jadi kalau perempuan itu am binti. Kalau tadi yang bagi anak laki-laki itu awladi. Jadi di sini niat saya mengeluarkan zakat fitrah itu kalau anak itu masih kecil, ya. Mulai sebelum mukallaf itu yang mewajibkan niat kepada kita yang wajib meniatkan. Jadi kalau anak itu belum mukallaf, yang wajib meniati zakat fitrah itu kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi kalau sudah mukallaf itu wajib dirinya sendiri. Kalau sudah mukallaf, bagi perempuan sudah mengeluarkan darah haid, seorang laki-laki sudah mukallaf juga, yang wajib niat itu adalah orang yang mukallaf itu. Misalnya anak sudah mukallaf, anak yang wajib, yang lebih utama seperti itu. Jadi kalau masih sebelum mukallaf, yang wajib itu kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Jadi di sini juga kami bahas, jadi lebih baik daripada misalnya itu mengeluarkan zakat fitrah, itu kita ragu dengan adanya mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kg, kita lebih tidak apa-apa, karena lebihnya itu lebih baik. 2 kilo 6 on 2 kilo, kalau 3 kilo pun tidak apa-apa, lebih baik tambah. Jadi melebihi daripada umumnya itu lebih baik. Jadi targetnya itu paling umumnya itu adalah 2,5 kg. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang kelebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi karena kami adalah insan yang biasa, jadi apabila ada salah kata kami menyampaikan mohon dimaafkan, karena kami adalah seorang manusia biasa, wal insanu makhlul khata' wan nisyan. Mudah-mudahan yang apa yang kita laksanakan atau kami bahas tentang masalah keutamaan di bulan suci Ramadan atau zakat fitrah, mudah-mudahan akan bermanfaat di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan segala amal kita, ibadah kita, mulai dari awal sampai akhir beribadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi semua orang yang beribadah baik di rumah, di musala dan di masjid, mudah-mudahan semuanya, terutama sahabat-sahabat Ansor Banser yang berkumpul pada sore hari ini, dan semuanya tanpa terkecuali semua sahabat Ansor Banser di seluruh Nusantara, mudah-mudahan semuanya akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan NU, dalam naungan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya akan dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu fi majidihi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina maulana Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina maulana Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Waffaqana Allahu li kamali mutabati wa razaqana kamalat tamassuki bi sunnati wa ja'alana mimma yuhyi kama sya'alati wa ballaghana fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'atahu wa tawaffana min lahati wa syarra fi zumratihi wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa walidihim wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kami akhiri akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.